Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqru Janudin. Saya dari kelompok 8. Saya dari kelas 01 Sake 009. Nomor induk mahasiswa saya 2410111201 Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen dan bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan peradaban manusia sejak zaman purba. Manusia telah mengembangkan keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti membuat alat dari batu. Ini menunjukkan bahwa praktek manajemen sudah ada secara intuitif sejak awal peradaban. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan dan teknologi terus berkembang, yang pada akhirnya juga mengembangkan keterampilan manajerial umat manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dunia bisnis dari masa ke masa. Perkembangan dunia bisnis dimulai pada yang pertama, era awal peradaban manusia. Pada awalnya, manusia memenuhi kebutuhan sendiri, tidak ada sistem pertukaran atau perdagangan. Manusia bertahan hidup dengan berburu, bercocok tanam, dan membuat alat dari batu. Yang kedua, era pertukaran uang atau barter. Sistem barter muncul saat produksi individu tidak lagi mencukupi kebutuhan. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya, muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Selanjutnya, era munculnya uang. Munculnya uang membuat perdagangan menjadi lebih mudah dan efisien. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Selanjutnya, era jalur perdagangan dan pelayaran. Era jalur perdagangan dan pelayaran adalah periode penting dalam sejarah manusia, ketika aktivitas perdagangan lintas wilayah, baik darat maupun laut, menjadi pusat pembangunan ekonomi, budaya, dan politik. Periode ini mempengaruhi hubungan antar bangsa, menciptakan pertukaran barang, ide, teknologi, dan budaya. Selanjutnya, era setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1945, dunia mengalami perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, teknologi, dan sosial. Periode ini juga menandai awal era modern dalam dunia bisnis, di mana globalisasi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi menjadi ciri utamanya. Selanjutnya, era revolusi industri. Revolusi industri merupakan periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Selanjutnya, era digital atau bisnis digital. Internet menjadi suatu penanda era baru bagi dunia bisnis. Internet yang berkembang pada akhir tahun 1990-an menarik minat banyak perusahaan untuk berinvestasi di dalamnya. Saat ini, teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen dibagi menjadi dua, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori manajemen klasik. Teori manajemen ilmiah atau scientific management. Teori ini dikembangkan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 oleh Frederick W. Taylor, yang sering disebut dengan Bapak Manajemen Ilmiah. Fokus utama teori ini adalah meningkatkan efisiensi kerja melalui metode ilmiah. Ciri-ciri utama dari teori manajemen ilmiah yaitu 1. Pendekatan sistematis, yaitu menganalisis tugas kerja untuk menemukan cara terbaik menyelesaikannya. Yang kedua, standarisasi kerja, yaitu menggunakan prosedur yang seragam untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pembagian kerja yang jelas, yaitu memisahkan tanggung jawab manajer atau perencanaan dari pekerja atau pelaksanaan.
Yang keempat, insentif berbasis produktivitas, yaitu memberikan penghargaan kepada pekerja yang mencapai target tertentu. Tokoh-tokoh dari teori manajemen ilmiah. Yang pertama adalah Frederick W. Taylor, yaitu pencetus teori dan metode ilmiah. Yang kedua adalah Frank dan Lillian Gilbert, yaitu orang yang memperkenalkan studi gerak dan waktu untuk efisiensi. Yang ketiga, Henry Gann, yaitu orang yang mengembangkan diagram Gann untuk perencanaan dan pengendalian kerja. Terus yang kedua, teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik atau klasik manajemen teori. Teori ini berkembang hampir bersama dengan teori ilmiah, tetapi juga menekankan pada struktur organisasi dan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan secara umum. Ciri-ciri utama dari teori manajemen klasik yaitu satu, struktur hierarkis, yaitu menekankan pentingnya garis wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Kedua, prinsip universal manajemen, yaitu merumuskan aturan dan prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, fokus pada efisiensi organisasi, yaitu memberikan pedoman untuk pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Tokoh-tokoh teori manajemen klasik. Yang pertama, Henry Fayol, yaitu orang yang mengembangkan 14 prinsip manajemen seperti pembagian kerja, kesatuan arah, dan disiplin. Yang kedua, Max Weber, yaitu orang yang mengembangkan konsep birokrasi yang menekankan aturan formal, wewenang, dan hierarki. Yang ketiga, Chester Bernard, yaitu orang yang menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam organisasi. Kesimpulan dari sejarah perkembangan manajemen dan bisnis. Manajemen dan bisnis berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Perkembangan ini melibatkan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejarah manajemen dan bisnis membantu kita memahami prinsip-prinsip yang diterapkan di masa lalu dan arah perkembangan manajemen dan bisnis di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.